Seorang istri miliarder yang sombong sengaja memasang kamera CCTV tersembunyi di dalam brankas kuno demi menjebak suaminya yang hanya seorang kuli panggul lusuh. Alana sangat yakin suaminya yang bernama Davin itu adalah benalu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk merampok seluruh harta warisannya. Namun, tepat pada jam 2 pagi, jantung Alana hampir berhenti saat melihat rekaman di ponselnya. Bukannya melihat aksi pencurian, dia justru menyaksikan suaminya bersimpuh sambil menangis tersidu-sidu di depan pintu baja yang dingin. Sambil membisikkan janji untuk menjaga Alana meskipun nyawa taruhannya. Keadaan menjadi semakin mencekam saat pengkhianatan berdarah dingin mulai terungkap dari orang yang paling dipercaya Alana. Di saat Alana terpojok dan hampir kehilangan segalanya, pria lusuh yang selama ini ia hina sebagai pria tak berharga tiba-tiba muncul dengan identitas aslinya yang sangat mengejutkan. Siapa sih pria yang setiap hari memikul beras di pasar ini? Ternyata adalah pemilik sah dari seluruh gedung pencakar langit di kota tersebut. Bagaimana rahasia brankas kuno itu akhirnya membungkam semua orang yang meremehkannya. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat luar biasa dan menguras emosi ini, yuk kita absen dulu di kolom komentar. Siapa nama kalian? Dan dari kota mana kalian menonton video ini? Sambil absen, mari kita saling mendoakan. Semoga siapapun yang menonton video ini dan menekan tombol subscribe diberikan kesehatan yang luar biasa, rezekinya dilancarkan dari segala arah, dan semua impiannya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa secepat mungkin. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau sudah absen, mari kita mulai ceritanya. Jujur saja, hari pernikahanku itu nggak ada manis-manisnya sama sekali. Malah rasanya lebih mirip kayak hari pemakamanku sendiri. Aku berdiri di depan cermin besar, memakai gaun pengantin yang harganya mungkin bisa buat beli satu kompleks perumahan. Tapi hatiku rasanya sesak bukan main. Bayangin deh, aku, Alana, Cekco, yang biasanya pegang kendali penuh atas ribuan karyawan, tiba-tiba harus pasrah, dipaksa nikah sama Davin, pria yang kerjanya cuma jaga gudang tua dan punya penampilan yang, maaf ya, lusuh banget. Pas kami lagi berdiri berdua sebelum acara mulai, aku sempat berbisik tajam di samping telinganya. Mas, jangan pernah berharap lebih dari pernikahan ini ya. Kamu itu cuma penjaga gudang yang kebetulan beruntung dapat wasiat kakek. Davin cuma diam, menatapku dengan tatapan tenang yang entah kenapa bikin aku makin emosi. Lalu dia cuma jawab pelan, "Aku paham Alana, aku di sini cuma buat jalanin amanah, bukan buat minta apa-apa dari kamu." Aku cuma bisa mendengus sinis, yakin banget kalau di balik wajah polosnya itu, dia pasti punya niat busuk buat ngerampas hartaku. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan, makin gak masuk akal buatku. Dan jujur saja, rasa benciku ke Davin malah makin menyedih JD setiap kali aku melihat mukanya di rumah ini. Bayangkan saja, setiap pagi aku harus berangkat ke kantor dengan jadwal yang padat dan tekanan luar biasa sebagai CO. Sementara dia cuma mondar-mondir nggak jelas dengan pakaian sederhananya yang kelihatan sangat nggak level dengan interior rumah mewahku, atau kadang cuma duduk diam di teras belakang kayak orang nggak punya beban hidup sama sekali. Pernah suatu sore, pas aku baru pulang dengan kondisi kepala mau pecah karena urusan tender, aku melihat dia lagi asyik menyiram tanaman sambil bersiul kecil. Dan itu bener-bener memicu emosiku sampai aku refleks berteriak di depan mukanya. "Mas, kamu itu nggak capek ya? Jadi benalu terus di hidup aku? Apa nggak punya harga diri sedikit pun sebagai laki-laki? Cuma numpang makan, numpang tidur, dan nungguin harta warisan kakek cair tanpa ada usaha apapun buat kerja yang bener." Davin pelan-pelan mematikan keran airnya, menatapku dengan sorot mata yang tetap tenang yang malah bikin aku makin merasa diremehkan. Lalu dia cuma menjawab dengan nada suara yang sangat datar, "Aku sudah terbiasa hidup sederhana, Alana, dan kalau memang keberadaanku di sini mengganggu pandanganmu, aku bisa menjauh. Tapi jangan pernah ragukan niatku untuk menjagamu." Dengar jawaban sok pahlawan kayak gitu, aku cuma bisa tertawa sinis sambil masuk ke dalam kamar. Karena dalam otakku sudah tertanam satu keyakinan kuat. Pria ini adalah aktor yang hebat. Dia sengaja pasrah dan terlihat miskin supaya aku lengah. Padahal di dalam hatinya, dia pasti sudah menghitung hari kapan bisa menguasai seluruh aset keluarga Atmaja dan menendangku keluar dari sini setelah setahun kontrak pernikahan ini berakhir. Sambil masih menahan kesal gara-gara jawaban sok pahlawannya itu, aku berjalan menjauh dan memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah, tempat di mana sebuah benda kuno yang menjadi pusat dari segala drama ini berada. Di sana,
Di pojok ruangan yang pengap dan cuma diterangi lampu kuning redup, berdiri sebuah brankas besi raksasa peninggalan kakek yang bentuknya sangat mengintimidasi. Seolah-olah pintu besi itu punya ribuan rahasia yang sengaja disimpan rapat-rapat dariku. Setiap kali aku menatap permukaan logam yang dingin itu, aku selalu teringat kata-kata terakhir kakek yang saat itu terdengar kayak ancaman buatku. Dia bilang, "Alana, kakek titip kunci ini. Tapi jangan pernah koba-koba buka brankas ini sebelum pernikahanmu genap 1 tahun. Atau kamu akan kehilangan segalanya, termasuk seluruh hak warismu." Bayangkan saja, 1 tahun, itu waktu yang lama banget buat harus bertahan hidup dalam satu atap sama orang asing kayak Davin. Dan aku gak bisa berhenti mikir kalau kakek sengaja bikin aturan konyol itu cuma supaya Davin punya waktu buat mencari cara membobolnya. Pas aku lagi bengong menatap pintu brankas itu dengan pikiran yang semrawut, tiba-tiba aku dengar langkah kaki pelan dari arah tangga. Dan ternyata, itu Davin yang berdiri di sana sambil membawakan segelas air putih hangat. Dia cuma diam di ambang pintu tanpa berani mendekat, lalu berkata dengan suara rendah, "Brankas itu berat rahasianya. Alana, kamu gak perlu terus-terusan menatapnya. Kalau itu cuma bikin hatimu makin cemas dan penuh curiga." Aku langsung berbalik dengan tatapan tajam, menepis gelas yang dia tawarkan sampai airnya tumpah membasahi lantai. Lalu aku membentaknya habis-habisan. "Gak usah sok perhatian. Kamu pasti sering kan menyelinap ke sini? Pas aku gak ada, kamu pasti lagi ngincer isi brankas ini. Dan cuma nunggu aku lengah, biar bisa dapat akses kodenya kan?" Aku benar-benar benci melihat ekspresi tenangnya itu. Karena bagiku, brankas misterius ini bukan cuma soal tumpukan uang atau perhiasan, tapi soal jebakan yang bikin aku terikat dalam pernikahan konyol ini. Dan aku bersumpah dalam hati, kalau aku nggak akan pernah membiarkan tangan kotor penjaga gudang itu menyentuh satupun peninggalan berharga milik keluarga Atmaja. Setelah insiden di ruang bawah tanah yang bikin moodku hancur seharian itu, aku benar-benar nggak bisa tenang dan mutusin buat pergi menemui Arya di sebuah kafe tersembunyi. Karena jujur saja, cuma Arya yang kurasa paham betapa menderitanya aku sekarang. Arya adalah mantan kekasihku yang dulu hampir saja kunikahi, kalau bukan karena kakek melarang keras hubungan kami. Dan entah kenapa, setiap kali melihat wajahnya yang bersih dan penampilannya yang rapi, aku selalu membandingkannya dengan Davin yang menurutku sangat gak level. Pas kami lagi duduk berdua, Arya menatapku dengan tatapan iba yang siololahla. Dia benar-benar merasakan kepedihan yang aku alami, lalu dia memegang tanganku pelan sambil berbisik dengan nada yang sangat serius. "Al, sebenarnya aku berat buat bilang ini, tapi aku gak mau kamu terus-terusan jadi korban laki-laki itu. Aku baru saja dapat info rahasia kalau Davin itu sebenarnya punya catatan kriminal sebagai pencuri profesional yang sangat ahli membobol sistem keamanan tingkat tinggi di luar kota." Mendengar itu, jantungku rasanya kayak mau copot dan sekujur tubuhku mendadak dingin. Karena semua ketakutan serta kecurigaanku soal brankas kuno, kakek Siolila langsung terkonfirmasi secara instan lewat mulut orang yang aku percaya. Aku cuma bisa terdiam kaku dengan napas memburu, lalu Arya melanjutkan hasutannya dengan nada yang makin meyakinkan. "Kamu harus ekstra hati-hati sama brankas itu, Alana. Karena aku yakin Davin sengaja masuk ke hidup kamu dan berpura-pura jadi orang miskin yang tulus, cuma supaya dia bisa dapat akses ke ruang bawah tanah itu dan menguras semua aset keluarga Atmaja. Pas kamu lagi lengah, aku langsung merasa dunia seolah berputar dan bayangan Davin yang sedang meroba-roba pintu brankas tadi malam makin terasa mengerikan, sekaligus menjijikkan di kepalaku. Sampai akhirnya aku menjawab dengan suara bergetar. Aku memang sudah curiga sejak awal kalau dia itu punya niat busuk, Arya. Tapi aku gak menyangka kalau dia sebahaya itu. Arya cuma tersenyum tipis yang kelihatan sangat menenangkan buatku. Lalu dia bilang lagi, "Jangan khawatir, Al. Aku akan selalu ada di belakang kamu buat cari bukti kuat, biar kamu punya alasan buat segera tendang dia dari rumah itu sebelum setahun, tanpa perlu kehilangan sepeser pun hak warismu." Perkataan Arya itu benar-benar jadi bahan bakar baru buat api benciku yang makin berkobar ke Davin. Bikin aku makin yakin kalau laki-laki yang sekarang tidur di rumahku itu gak lebih dari seekor serigala berbulu domba yang cuma nunggu waktu yang tepat buat menghancurkan sisa hidupku. Balik dari pertemuan sama Arya itu, otakku rasanya kayak mau meledak dan setiap langkahku masuk ke dalam rumah rasanya berat banget. Karena sekarang aku melihat Davin gak cuma sebagai benalu, tapi sebagai ancaman nyata yang bisa menghancurkan hidupku kapan saja. Aku gak bisa lagi cuma duduk diam nunggu dia beraksi. Jadi diam-diam aku memesan 3 kamera CCTV mikro dengan teknologi infrared paling canggih yang bisa merekam dalam gelap total.
karena aku harus punya bukti konkret kalau dia memang mencoba membobol brankas itu. Pas aku lagi menggendap menuju ruang bawah tanah, sambil menyembunyikan kotak kamera itu di balik baju, tiba-tiba suara Davin menggelegar lembut dari arah dapur. "Alana, kamu mau kemana? Kok kelihatannya buru-buru banget? Apa perlu aku bantu bawakan sesuatu ke bawah?" Aku tersentak kaget sampai jantungku hampir copot. Tapi aku langsung memasang wajah dingin andalanku dan membentaknya tanpa menoleh. "Gak usah ikut campur, urus saja pekerjaanmu sendiri di gudang sana, dan jangan pernah berani injakan kakimu ke tangga ini, kalau nggak aku suruh." Begitu dia diam dan kembali ke dapur, aku langsung mengunci pintu ruang bawah tanah, dan dengan tangan yang gemetar hebat karena adrenalin, aku mulai memasang kamera itu di titik-titik yang sangat sulit ditemukan. Satu di dalam lubang kunci kuno yang sudah nggak terpakai, satu di sudut langit-langit yang tertutup sarang laba-laba, dan satu lagi tepat di arah belakang pintu brankas, supaya aku bisa melihat setiap jengkal pergerakan tangannya. Sambil mengatur koneksi kamera itu ke ponselku, aku bergumam sendiri dengan penuh dendam. "Ayo Davin, tunjukkan keahlian mencurimu yang dibilang Arya itu. Aku bakal pastikan rekaman ini jadi tiket satu arah buat kamu masuk penjara dan keluar dari hidupku selamanya." Rasanya ada kepuasan aneh sekaligus ketakutan yang mencekam saat aku melihat tampilan layar ponselku sudah menunjukkan sudut ruang brankas yang hitam putih, namun sangat jelas, seolah-olah aku baru saja memasang jaring laba-laba raksasa. Dan sekarang, aku tinggal duduk manis di kamar sambil menunggu mangsaku masuk ke dalam jebakan yang aku buat dengan penuh kebencian ini. Malam itu aku benar-benar nggak bisa merem. Mata ini rasanya perih, tapi otakku terus-terusan berputar, nungguin notifikasi dari aplikasi CCTV di ponselku. Aku duduk bersandar di kasur dengan lampu kamar yang sengaja kumatikan. Cuma ada cahaya biru dari layar HP yang menerangi wajahku yang tegang, sambil sesekali melirik jam dinding yang detaknya kedengaran keras banget di tengah keheningan rumah yang mencekam. Tepat pukul 2 pagi, ponselku tiba-tiba bergetar pelan, ada peringatan, gerakan di ruang bawah tanah, dan seketika itu juga, adrenalin langsung memuncak sampai ke ujung jari, bikin jantungku serasa mau loncat keluar. Aku buru-buru buka aplikasinya dengan tangan gemetar, dan bener aja, lewat rekaman hitam putih yang agak bersemut itu, aku melihat sosok Davin berjalan pelan masuk ke ruang brankas dengan langkah yang sangat hati-hati. Seolah-olah dia nggak mau satupun ubin lantai di rumah ini tahu keberadaannya. Aku langsung mendekatkan layar HP ke mata, bergumam kecil dengan nada puas yang penuh kebencian. "Kena kau, pencuri! Akhirnya topengmu lepas juga di depan kamera ini. Ayo tunjukin sifat aslimu." Tapi, ada yang aneh. Aku perhatikan teliti. Dia nggak bawa linggis, nggak bawa tas peralatan, bahkan nggak bawa lampu senter sama sekali. Aku melihat Davin pelan-pelan berlutut di depan brankas besi raksasa itu. Tangannya meraba permukaan pintu baja yang dingin dengan gerakan yang sangat lembut, lalu dia menundukkan kepalanya dalam-dalam sampai dahi itu menyentuh pintu brankas yang beku. Aku cuma bisa mengerutkan dahi, bingung setengah mati sambil mikir, mau main drama apa lagi sih dia? Apa dia lagi nyari celah sidik jari? Atau lagi nempelin telinga buat dengerin kombinasi angka di dalam? Dia diam di posisi itu lama banget, hampir 1 jam. Cuma bersimpuh di sana kayak orang lagi sembahyang di depan benda mati. Dan jujur saja, pemandangan itu bikin bulu kuduku merinding, sekaligus bikin aku makin merasa jijik. Karena aku pikir, dia lagi melakukan semacam ritual aneh, supaya bisa ngerampok harta kakek dengan cara yang gak masuk akal. Sampai subuh menjelang, dia cuma duduk bersila di sana dalam diam, nggak melakukan perusakan apapun, yang justru bikin aku makin stres karena skenario penkuri profesional yang dibilang Arya jadi kelihatan jauh lebih rumit dan gelap dari yang aku bayangkan. Aku masih memandangi layar ponselku dengan napas yang tertahan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan mataku. Karena bukannya mulai membongkar paksa pintu brankas itu, sosok Davin yang terekam kamera justru mulai terlihat gemetar hebat. Aku sempat berpikir kalau koneksi internetku lagi bermasalah karena gambarnya sedikit goyang. Tapi ternyata bukan. Itu tubuh Davin yang bahunya mulai naik turun, kayak orang yang lagi menahan ledakan emosi yang sangat besar di dalam dadanya. Aku buru-buru menyentuh ikon volume di aplikasi CCTV itu, menaikkan suaranya sampai maksimal. Dan seketika itu juga suara isak tangis yang sangat pilu memenuhi kamar tidurku yang sunyi, memecah keheningan malam dengan cara yang sangat mengerikan. Suaranya bukan kayak tangisan orang yang pura-pura atau akting murahan, tapi terdengar sangat dalam, sesak, dan penuh luka sampai-sampai. Aku refleks menutup mulutku sendiri karena merasa merinding mendengar pria yang biasanya selalu terlihat tegar dan tenang itu mendadak hancur berkeping-keping
di depan sebuah benda mati. Aku berbisik pelan ke arah layar dengan nada yang bergetar, antara bingung dan marah. Ngapain sih? Kamu nangis di situ, Mas? Apa kamu putus asa karena nggak bisa buka brankasnya? Atau ini cuma taktik baru, biar aku merasa kasihan kalau sampai ketahuan? Tapi isak tangisnya makin menio di JD. Dia benar-benar menyandarkan seluruh berat tubuhnya ke pintu besi dingin itu, sambil sesekali memukul dadanya sendiri pelan. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang lagi menghimpit jantungnya, sampai dia susah napas. Aku yang tadinya sudah sayap-sayap, mau lari turun buat melabrak dia dengan bukti rekaman ini, malah mendadak kaku dan gak bisa bergerak sama sekali dari tempat tidur. Ada rasa sesak aneh yang mulai merayap di dadaku. Sebuah perasaan yang sangat gak aku suka, karena itu mulai mengusik logikaku dan mengaburkan garis antara kebencianku yang sudah mendarah daging dengan rasa penasaran yang mulai terasa sangat menyakitkan. Aku terus menonton dengan mata yang mulai panas tanpa kusadari. Merasa sangat bingung kenapa seorang penkuri profesional yang dibilang Arya bisa terlihat serapuh itu hanya karena menatap brankas kuno milik kakekku di tengah malam yang buta ini. Seolah-olah brankas itu bukan berisi harta, tapi berisi semua kepedihan hidupnya yang selama ini dia sembunyikan, ropet-ropet dari dunia. Aku benar-benar terpaku di tempat tidur, napasku teraturkan sedalam mungkin. Karena tiba-tiba saja, atmosfer di dalam kamarku yang gelap ini terasa makin berat dan menyesakkan. Lewat speaker ponsel, yang volumenya sudah kumentokkan ke angka paling tinggi, suara isak tangis Davin perlahan mulai mereda, berubah jadi bisikan lirih yang sangat parau, seolah-olah dia sedang berbicara langsung dengan ruh kakek yang ada di balik pintu besi itu. Aku mendekatkan telingaku ke layar, berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari bibirnya yang bergetar. Dan seketika itu juga, jantungku rasanya kayak dihantam palu godam saat mendengar dia berkata pelan, "Kek, maafkan aku kalau sampai hari ini aku belum bisa jadi suami yang Alana mau. Maaf kalau kehadiranku di sini justru jadi beban yang bikin dia nggak bahagia." Dia mengusap air matanya dengan kasar, lalu menarik napas panjang yang terdengar sangat sesak sebelum melanjutkan kalimat yang benar-benar membalikan duniaku. "Tapi aku janji, Kek, apapun yang terjadi, aku akan tetap jaga Alana. Aku akan pastikan dia selalu aman meskipun dia sangat membenciku. Bahkan, meskipun dia memandangku lebih rendah dari debu sekalipun. Ini satu-satunya cara yang aku punya buat menebus semua kesalahan besar keluargaku di masa lalu terhadap kakek. Dan aku gak akan menyerah sampai semua hutang budi itu lunas, walau aku harus terus menahan luka atas semua hinaan yang dia kasih setiap hari." Mendengar itu, aku mendadak merasa kayak habis ditampar keras oleh kenyataan yang gak pernah kubayangkan sebelumnya. Tanganku mulai gemetar hebat, sampai ponsel itu hampir saja terlepas dari genggamanku. Otakku yang tadinya penuh dengan skenario Dabin si penkuri profesional gara-gara hasutan Arya, mendadak jadi kacau balau karena kalimat itu terdengar terlalu tulus untuk sebuah akting. Aku cuma bisa terdiam kaku di kegelapan, menatap sosok Davin di layar yang kembali menundukkan kepala dengan bahu yang lunglai, sementara di dalam kepalaku mulai muncul pertanyaan besar yang menyakitkan. Kesalahan keluarga apa yang dia maksud? Dan kalau benar dia cuma mau hartaku, kenapa dia harus berjanji hal seberat itu? Di saat gak ada satu orang pun yang mendengarnya, ada bagian dari diriku yang mulai merasa sangat jahat, sebuah rasa bersalah yang mulai menggerogoti egoku. Karena untuk pertama kalinya, sejak kami menikah, aku melihat sosok yang bukan sekadar benalu, tapi seorang pria yang ternyata sedang memikul beban rahasia yang jauh lebih besar dan lebih perih dari semua kebencian yang selama ini kutumpahkan padanya. Aku masih termenung dengan perasaan yang campur aduk setelah mendengar pengakuan lirih Davin yang begitu menyayat hati. Tapi, tiba-tiba saja, atmosfer di layar ponselku berubah saat aku melihat Davin mulai merogoh saku jaketnya yang lusuh. Isak tangisnya sudah berhenti, digantikan dengan raut wajah yang sangat serius dan waspada, seolah dia sedang bersiap melakukan misi rahasia yang paling krusial dalam hidupnya. Mataku melotot tajam, menatap setiap inci pergerakan tangannya yang mengeluarkan sebuah benda tipis, panjang, dan terlihat sedikit berkilau terkena pantulan cahaya lampu indikator kamera CCTV-ku yang samar. Detik itu juga, rasa bersalah yang baru saja mulai tumbuh di dadaku mendadak tersapu bersih oleh gelombang kecurigaan yang kembali meluap-luap. Pikiranku langsung berputar liar, teringat peringatan Arya tentang keahlian membobol sistem keamanan. Aku melihat dengan napas yang tertahan saat Davin dengan sangat hati-hati menyelipkan benda tipis itu ke celah kecil yang ada di bagian atas pintu brankas sebuah celah sempit yang memang didesain kakek khusus untuk memasukkan dokumen penting tanpa harus membuka pintu besarnya. Aku berteriak tertahan di dalam kamar yang sunyi. "Nah, tuh kan, pasti ada udang di balik batu. Gak mungkin kamu cuma nangis gak jelas
kalau nggak ada niat busuk di baliknya. Tanganku sampai berkeringat dingin memegang ponsel, yakin 100% kalau benda itu adalah semacam kunci duplikat atau mungkin alat penyadap super tipis yang sengaja dia pasang untuk meretas kode kombinasi brankas itu dari jarak jauh. Setelah benda itu masuk sepenuhnya ke dalam, Davin mengusap celah itu sejenak, menatap pintu brankas dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu dia berdiri dan berjalan keluar ruangan dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat dia masuk tadi. Aku hanya bisa terduduk kaku dengan jantung yang berdegup kencang kayak habis lari maraton, sambil terus menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan ruang bawah tanah yang kosong. Di satu sisi, hatiku masih terasa perih mendengar kata-katanya soal menjaga dan mencintaiku. Tapi di sisi lain, bukti visual barusan Siololala menjadi tamparan keras yang menyuruhku untuk kembali sadar bahwa pria ini tetaplah seorang pemain yang berbahaya. Aku bersumpah dalam hati, begitu matahari terbit dan Davin berangkat kerja ke gudang, aku akan langsung turun ke bawah sana untuk membongkar celah brankas itu dan membuktikan kepada dunia dan kepada diriku sendiri bahwa semua air matanya barusan hanyalah bumbu pemanis untuk menutupi aksi kriminal yang baru saja dia lakukan di depan mataku. Begitu suara motor Davin terdengar menjauh dan suasana rumah benar-benar sunyi, aku nggak nunggu lama lagi. Aku langsung lari turun ke ruang bawah tanah dengan jantung yang rasanya mau meledak karena adrenalin. Pikiranku cuma satu, aku harus segera ambil alat bukti yang dia selipkan semalam dan tunjukkan ke Arya kalau tebakannya benar. Biar aku bisa segera mengakhiri drama pernikahan konyol ini. Sambil membawa obeng kecil dan senter, aku mendekati brankas kuno itu. Tanganku gemetar hebat saat aku mulai meraba celah sempit di bagian atas pintu besi yang dingin itu. Aku berbisik penuh kemenangan. Ayo, keluar kamu alat bukti sialan. Aku tahu kamu ada di dalam sini. Dengan sedikit paksaan, aku berhasil mencungkil bagian dalam celah itu sampai akhirnya terdengar bunyi klik dan beberapa lembar kertas tipis yang terlipat rapi terjatuh ke lantai ubin yang berdebu. Aku langsung memungutnya dengan cepat, siap-siap melihat skema peretasan atau peta brankas, tapi begitu aku buka lipatannya di bawah sinar senter, duniaku rasanya mendadak berhenti berputar. Di tanganku bukan ada denah pencurian, melainkan setumpuk struk pegadaian yang sudah kusam dan beberapa surat bukti tebus perhiasan emas yang sangat aku kenal. Aku membaca deretan tulisan di struk itu satu persatu dengan mata yang mulai berkokok-kokaka, kalung berlian warisan nenek, cincin safir kuno keluarga Atmaja, semuanya adalah barang-barang berharga milik mendiang nenekku yang dulu hilang secara misterius. Dan aku kira sudah raib selamanya. Di setiap struk itu tertera nama Davin sebagai pembayarnya, lengkap dengan nominal jutaan rupiah yang dicicil setiap bulan dari hasil kerja kerasnya sebagai kuli panggul malam. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin, lemas tak berdaya, sambil mendekap tumpukan kertas itu di dadaku, menyadari bahwa benda yang dia selipkan semalam bukanlah kunci duplikat atau alat sadap, melainkan bukti kasih sayangnya yang luar biasa dalam mencoba mengembalikan keutuhan sejarah keluargaku tanpa pernah meminta imbalan atau pengakuan sedikit pun dariku. Aku cuma bisa menangis tersedu-sedu di ruangan gelap itu, merasa menjadi orang paling jahat di dunia, karena selama ini aku sudah menuduh malaikat penjaga hidupku sebagai seorang pencuri yang menjijikkan. Aku masih bersimpuh di lantai ruang bawah tanah yang dingin, menatap tumpukan struk pegadaian itu dengan pandangan yang benar-benar kabur karena air. Mataku terus-menerus jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Rasanya kayak ada petir yang menyambar tepat di ulu hatiku pas aku sadar betapa telitinya Davin menjaga marwah keluargaku. Dia sengaja mencicil tebusan perhiasan nenek itu satu demi satu dari hasil keringatnya sendiri yang mungkin gak seberapa kalau dibanding gajiku sebulan. Tiba-tiba memoriku berputar ke beberapa bulan lalu saat Arya dengan sangat meyakinkan bilang padaku kalau perhiasan nenek itu hilang karena dimaling orang asing. Tapi melihat tenggel-tenggel yang tertera di struk ini, semua kepingan teka-tekinya jadi menyatu secara menyakitkan karena semua barang itu digadaikan tepat saat Arya lagi terlilit utang judi yang menumpuk. Aku teringat gimana Davin setiap malam pamit pergi dengan alasan ada shift tambahan di gudang, dan aku dengan teganya selalu menyindir dia di depan pintu. Oh, mau cari recehan tambahan buat beli rokok ya? Dasar pria nggak punya ambisi, kerjanya cuma bisa cari uang receh. Padahal kenyataannya, pria yang aku hina habis-habisan itu sebenarnya lagi mempertaruhkan badannya buat jadi kuli panggul di pasar induk. Angkut-angkut karung beras ratusan kilo, sampai punggungnya lecet dan tangannya kasar. Cuma demi bisa menebus kembali kenangan keluargaku yang sudah dijual oleh bajingan kayak Arya.
Aku pun memegang dadaku yang terasa sesak bukan main. Berbisik lirih sambil terisak di tengah kegelapan ruang bawah tanah itu, Mas Davin, kenapa kamu sekuat itu diam di saat aku injak-injak harga dirimu setiap hari? Kenapa kamu gak pernah bilang kalau tangan yang aku anggap kotor dan menjijikan ini sebenarnya adalah tangan yang lagi berusaha keras mengutin sisa kehormatan kakekku yang hampir hilang? Penyesalan itu benar-benar menggerogoti jiwaku sampai aku merasa oksigen di ruangan ini habis. Menyadari kalau selama ini aku sudah menjadikan orang yang paling tulus dalam hidupku sebagai pelampiasan kebencian yang salah alamat. Sementara si pengkhianat asli yang sudah merampok keluargaku pelen-pelen, justru aku jadikan tempat mengadu dan orang yang paling aku percaya. Aku masih terduduk lemas di ubin yang dingin, sambil mendekap struk-struk pegadaian itu, ngerasa jadi manusia paling jahat di dunia. Sampai tiba-tiba, aku dengar suara langkah kaki yang sangat tenang dari arah tangga. Ternyata itu Bi Inah, asisten rumah tangga yang sudah ikut kakek, bahkan sebelum aku lahir. Dia berdiri di sana dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia sudah lama menunggu momen di mana rahasia ini akhirnya terbongkar. Pelan-pelan dia nyamperin aku, lalu dia menyodorkan sebuah amplop coklat tua yang sudutnya sudah mulai rapuh. Seolah itu adalah benda keramat yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dengan suara yang bergetar penuh haru, Bi Inah berbisik pelan, "Non Alana, maafkan Bi Inah, karena baru bicara sekarang. Tapi Mas Davin itu sebenarnya malaikat tanpa sayap buat keluarga ini. Waktu kakek kena serangan jantung hebat di gudang tua dulu, di saat semua orang sibuk rebutan urusan bisnis, dan gak ada yang peduli, cuma Mas Davin yang nemuin kakek, menggendong beliau lari sejauh 2 kilometer ke rumah sakit tanpa alas kaki, bahkan dia rela memberikan darahnya saat kakek butuh operasi darurat, tanpa mau menerima imbalan 1 rupiah pun. Aku dengar itu, rasanya kayak seluruh duniaku runtuh seketika. Tanganku gemeteran hebat pas buka amplop itu dan menemukan sebuah surat tulisan tangan asli dari kakek yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di surat itu kakek menuliskan kalau alasan beliau menjodohkanku dengan Davin bukan untuk mengamankan harta perusahaan, tapi karena kakek ingin aku dilindungi oleh satu-satunya orang yang punya hati paling tulus dan paling berani mengorbankan nyawanya demi orang lain tanpa pamrih. Aku cuma bisa menutup muka dengan kedua tangan. Tangisanku pecah makin kencang di depan Bi Inah, ngerasa makin hina dan malu, karena pria yang aku sebut benalu, dan aku hina habis-habisan itu, sebenarnya adalah orang yang sudah memberikan perpanjangan umur buat kakekku sendiri, dan aku malah membalas budi nyawanya itu dengan caci maki, serta tuduhan yang sangat menjijikan setiap hari. Baru saja aku mau lari keluar dari ruang bawah tanah itu, untuk mencari Davin dan bersujud di kakinya, demi memohon maaf tiba-tiba, seluruh lampu di rumah padam. Jepret, suasananya mendadak jadi gelap gulita dan hening yang mencekam. Hanya menyisakan cahaya rimeng-rimeng dari ponselku yang tergeletak di lantai. Jantungku rasanya mau copot karena firasatku mendadak jadi nggak enak banget. Dan benar saja, dari arah tangga atas terdengar suara langkah sepatu pantofel yang berat dan sangat angkuh mendekat. Aku pikir itu Davin, tapi begitu pintu ruang bawah tanah terbuka, aku melihat bayangan 2 orang pria yang sangat aku kenali. Itu Arya dan Pak Broto, pengacara keluargaku yang selama ini aku anggap sebagai orang paling terpercaya setelah kakek. Arya melangkah maju dengan senyum sinis yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sambil memegang tumpukan dokumen tebal dan sebuah ballpoint, dia berkata dengan nada yang sangat dingin, "Wah, ternyata kamu di sini ya, Alana. Baguslah, jadi kita nggak perlu main petak umpet lagi. Ayo, tanda tangan semua surat pengalihan aset ini sekarang juga. Mumpung suamimu yang heroik itu lagi nggak ada di rumah buat menyelamatkanmu." Aku gemetar hebat, mundur perlahan, sampai punggungku menabrak pintu brankas kuno yang dingin, sambil berteriak dengan suara parau, "Kalian gila, Pak Broto! Kenapa Anda malah kerja sama pengkhianat kayak Arya? Ini semua aset perusahaan kakek." Pak Broto cuma tertawa kecil yang kedengarannya sangat licik, dan menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun, Alana, di dunia bisnis itu nggak ada yang namanya kesetiaan. Yang ada cuman keuntungan. Perusahaan Atmaja itu sudah di ujung tanduk, dan mumpung suamimu yang kuli itu belum tahu apa-apa, lebih baik kamu serahkan semuanya ke tangan yang tepat sebelum kamu kehilangan segalanya. Di situ, aku benar-benar merasa tersudut dan sendirian. Menyadari bahwa di saat aku baru saja menemukan kebenaran tentang siapa pelindungku yang asli, para pemangsa ini justru sudah bersiap untuk menguras habis sisa hidupku di saat aku sedang berada dalam kondisi paling rapuh dan gak berdaya sama sekali. Arya melangkah makin dekat ke arahku. Bayangannya di dinding ruang bawah tanah yang gelap itu kelihatan kayak monster yang siap menerkam. Dan jujur saja,
Saat itu aku benar-benar melihat sosok asli pria yang selama ini aku puja sebagai penyelamat. Dia tertawa kecil. Suara tawa yang dingin dan ngeremehin banget. Seolah-olah dia lagi bangga sama mahakarya jahat yang baru saja dia selesaikan. Sambil inggerikin tumpukan dokumen itu ke telapak tangannya, dia bilang dengan nada santai tapi menusuk, "Alana, kamu itu pintar dalam bisnis, tapi sayang, kamu terlalu buta karena gengsi sampai nggak sadar kalau akulah yang perlahan-lahan narik kamu ke lubang kehancuran ini." Aku cuma bisa melongo nggak percaya. Napas duniaku rasanya kayak berhenti. Pas dia terang-terangan ngaku kalau dialah yang selama ini menyabotase rantai pasokan perusahaan, membocorkan harga tender kita ke kompetitor. Bahkan dia sengaja bikin laporan keuangan palsu lewat bantuan Pak Broto, supaya aku ngerasa perusahaan ini sudah bangkrut dan gak punya pilihan selain bergantung sama dia. Aku butuh kamu jatuh miskin, Al, supaya kamu sujud di kakiku dan nyerahin brankas ini tanpa banyak tanya. Tapi rencanaku sedikit terganggu. Gara-gara kakekmu yang kolot itu malah nikahin kamu sama si kuli panggul sialan itu. Lanjut Arya, dengan seringai yang bikin darahku rasanya membeku seketika. Rasanya kayak ada ribuan jarum yang menusuk jantungku. Pas aku sadar kalau selama ini aku sudah memelihara ular di dalam selimut. Aku sudah menghancurkan hidup suamiku sendiri demi pria yang ternyata adalah dalang di balik semua penderitaanku. Aku cuma bisa nangis tanpa suara. Menyesali betapa bodohnya aku yang selama ini lebih milih percaya sama kata-kata manis yang penuh racun daripada melihat ketulusan yang ada di depan mata. Sementara Arya terus menatapku dengan tatapan haus harta yang benar-benar menjijikkan, seolah-olah aku bukan lagi manusia di matanya, melainkan cuma jembatan buat dia bisa menguasai seluruh kekayaan keluarga Atmaja. Aku benar-benar merasa sudah sampai di ujung jalan. Napasku sesak karena Arya terus mendesak ballpoint itu ke tanganku sambil menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Seolah-olah kalau aku nggak tanda tangan sekarang juga, dia nggak bakal sigen-sigen melakukan hal yang lebih nekat lagi. Di tengah keputusasaan itu, aku sempat melirik ke arah sudut langit-langit, tepat ke arah kamera CCTV mikro yang aku pasang dengan penuh rasa benci beberapa hari lalu. Dan dalam hati, aku cuma bisa menjerit minta tolong tanpa tahu harus berharap pada siapa lagi. Tapi yang nggak pernah aku sangka, jauh di sana, di tengah riuhnya pasar induk yang kotor dan pengap, ponsel di saku celana lusuh, Davin tiba-tiba bergetar hebat, memberikan notifikasi darurat yang terhubung langsung dengan sistem keamanan ruang bawah tanah. Itu sebuah koneksi rahasia yang ternyata sudah dayam-dayam diatur oleh Bei Inah supaya Davin bisa tetap menjagaku dari jauh. Bayangin deh, Davin yang saat itu lagi memikul 2 karung beras seberat 100 kilo di pundaknya dengan keringat yang bercucuran deras, langsung menjatuhkan beban itu begitu saja sampai orang-orang di sekitarnya kaget. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari sekuat tenaga menuju motor tuanya. Arya yang gak tahu apa-apa cuma bisa mendesis kasar di depanku. "Ayo Alana, jangan buang-buang waktu lagi. Gak akan ada pahlawan kesiangan yang datang buat nyelamatin kamu di ruangan gelap ini." Tapi aku bisa merasakan getaran aneh di hatiku. Seolah-olah aku tahu kalau malaikat penjagaku sedang mempertaruhkan nyawanya, menembus kemacetan dan lampu merah dengan kecepatan tinggi, tanpa peduli lagi pada keselamatannya sendiri demi sampai ke rumah ini. Aku terus mencoba mengulur waktu dengan tangan yang gemetar hebat, sambil terus berdoa dalam hati, supaya pria yang selama ini aku panggil benalu itu bisa sampai tepat waktu. Karena sekarang aku sadar, kalau satu-satunya harapanku untuk bisa keluar hedap-hidap dari cengkeraman serigala berbulu domba ini, hanyalah Davin, pria yang tulus mencintaiku, bahkan saat aku terus-terusan mencoba untuk menghancurkannya. Tepat di saat Arya sudah mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar dan memaksa ujung ballpoint itu menyentuh kertas, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah pintu atas yang digebrak paksa sampai gema suaranya, memantul di dinding ruang bawah tanah yang pengap ini. Aku tersentak, dan sedetik kemudian, sosok yang aku tangguh-tangguh muncul di ambang pintu dengan kondisi yang benar-benar berantakan. Itu Davin, bajunya masih basah kuyup oleh keringat pasar, napasnya memburu hebat sampai dadanya naik turun gak beraturan, dan wajahnya yang biasanya tenang sekarang terlihat sangat tegas, dengan sorot mata yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Tanpa bicara satu kata pun, dia melangkah turun dengan sangat cepat, melewati kegelapan dan langsung berdiri tepat di depanku, menjadikan punggungnya yang lebar itu sebagai tameng hidup buat melindungiku dari Arya. Arya yang tadinya merasa di atas angin, mendadak ciut dan mundur selangkah, tapi dia masih mencoba sok berani sambil berteriak dengan suara melengking. "Mau jadi pahlawan kamu? Kuli Panggut, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Atmaja.
Kamu itu cuma orang luar yang numpang makan di sini. Davin gak terpancing sedikit pun. Dia cuma berdiri tegak dengan tangan yang terkepal, tapi tetap tenang. Lalu dia berkata dengan suara rendah yang sangat berwibawa, selama Alana masih menyandang nama saya sebagai suaminya, saya tidak akan membiarkan satu orang pun termisekomu, menyakiti, atau memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Aku yang berdiri di belakang punggung Davin, cuma bisa terdiam kaku sambil menggenggam ujung jaketnya yang kasar, ngerasa ada rasa aman yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku. Sebuah perasaan yang gak pernah aku dapetin dari siapapun sebelumnya. Di tengah rimang-rimang ruangan itu, aku bisa mencium aroma keringat dan debu pasar dari baju Davin. Tapi anehnya, aroma itu sekarang terasa jauh lebih terhormat dan menenangkan daripada parfum mahal milik Arya yang baunya mendadak terasa busuk dan penuh kepalsuan di hidungku. Aku baru sadar kalau pria yang selama ini aku anggap sebagai benalu ini ternyata punya mental sekuat baja. Dia nggak perlu berteriak atau main tangan buat bikin Arya dan Pak Broto gemetar ketakutan. Karena wibawa dan ketulusannya dalam menjaga aku sudah cukup buat meruntuhkan semua kesombongan mereka dalam sekejap. Suasana di ruang bawah tanah itu makin panas. Arya sama Pak Broto bener-bener nggak mau nyerah begitu aja. Mereka malah ketawa ngejek seolah-olah Davin itu cuma lalat pengganggu yang bisa mereka usir kapan aja dengan kekuatan uang dan jabatan mereka. Pak Broto, dengan nada angkuh yang bikin telingaku panas, melangkah maju sambil ngerapiin kacamatanya dan bilang, Davin, kamu itu cuma kuli panggul yang gak ngerti apa-apa soal hukum dan bisnis besar, sertifikat lahan pabrik Atmaja, dan seluruh aset di sini itu urusan saya sebagai pengacara resmi. Jadi mending kamu minggir sekarang sebelum saya panggil polisi buat seret kamu keluar dari rumah ini. Karena sudah berani mengganggu urusan internal kami. Tapi bukannya takut atau mundur, Davin malah narik napas pelan. Terus dia gerak tenang banget buat nunjukin tangan kanannya yang selama ini selalu dia sembunyiin di balik lengan jaket lusuhnya itu. Di jari manisnya, melingkar sebuah cincin stempel perak kuno dengan ukiran lambang keluarga Brahmana yang benar-benar eksklusif. Lambang yang sangat legendaris di kalangan pengusaha tanah lama. Pas ngelihat cincin itu di bawah sinar senter HP ku, Yong rimeng-rimang. Wajah Pak Broto yang tadinya merah padam, karena emosi mendadak berubah pucat pasi. Kayak orang yang baru aja ngelihat hantu di siang bolong, sampai-sampai dokumen tebal di tangannya gemetaran hebat. Pak Broto hampir gak bisa napas. Suaranya pecah pas dia bisik pelan dengan nada yang sangat ketakutan. Gak mungkin, itu cincin stempel asli keluarga Brahmana. Jadi selama ini Anda adalah cucu tunggal sekaligus pewaris sah dari seluruh tanah tempat berdirinya semua pabrik keluarga Atmaja? Davin cuma menatap tajam Pak Broto. Suaranya rendah tapi berwibawa banget pas dia bilang, saya bukan cuma pemilik lahan itu, Pak Broto, tapi saya juga orang yang selama ini memegang semua bukti transaksi gelap yang Anda dan Arya lakukan buat menguras rekening kakek selama beliau sakit. Aku yang berdiri tepat di belakang punggung, Davin bener-bener syok berat sampai lututku rasanya lemas. Jantungku berdegup kencang pas nyadar kalau pria yang selama ini aku anggap miskin, benalu, dan gak punya harga diri ini ternyata adalah pemilik asli dari fondasi kekayaanku sendiri. Ternyata selama setahun ini, aku benar-benar buta. Aku menghina habis-habisan orang yang sebenarnya punya kuasa penuh buat ngusir aku kapan aja dari tanah pabrikku sendiri. Tapi hebatnya, dia malah milih buat diam, nyamar jadi penjaga gudang yang rendah hati, dan tetap setia jagain aku dari pengkhianatan orang-orang yang selama ini aku anggap sebagai teman di depan mataku. Lututku benar-benar hampir menyerah, dan aku harus berpegangan kuat pada tepian meja kayu di belakangku, karena kenyataan yang baru saja meledak ini rasanya jauh lebih berat untuk kuterima daripada ancaman Arya tadi. Selama berbulan-bulan ini, kantorku gempar karena ada sosok investor misterius yang selalu menyuntikkan dana miliaran rupiah tepat di saat saldo perusahaan Atmaja menyentuh angka kritis. Sosok yang kami panggil sebagai malaikat tanpa nama yang menyelamatkan kami dari kebangkrutan total tanpa mau muncul di rapat direksi sekalipun. Aku menatap punggung Davin dengan tatapan yang sudah benar-benar kabur oleh air mata, menyadari bahwa pria yang setiap hari aku suruh membersihkan taman dan aku ejek makan gaji buta, inilah yang sebenarnya sedang membiayai gaya hidup mewahku dan gaji ribuan karyawanku. Davin perlahan menoleh sedikit ke arahku. Tatapannya masih selembut dulu, tapi kali ini ada ketegasan yang tak terbantahkan. Lalu dia berkata dengan suara yang sangat tenang, namun sanggup meruntuhkan sisi-sisi egoku. Alana, aku gak butuh saham atau pengakuan dari kantormu. Dana itu aku kirim karena aku tahu betapa kerasnya kakek membangun perusahaan ini. Dan aku gak akan membiarkan kerja keras beliau hancur hanya karena permainan kotor orang-orang di sekitarmu.
Rasanya jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku teringat betapa sombongnya aku yang selalu memamerkan laporan keuangan perusahaan yang membaik di depan wajahnya, sementara dia sebenarnya baru saja selesai menandatangani transfer dana pribadi, hasil warisan keluarganya, demi menutupi lubang hutang yang dibuat Arya. Jadi, selama ini, saat aku tidur nyenyak di atas kasur sutra, pria ini tidak hanya bertaruh nyawa di pasar induk sebagai kuli panggul untuk menebus emas nenek, tapi dia juga diam-diam menjadi pelindung finansial utama yang menjaga agar duniaku tidak runtuh. Aku benar-benar ingin berteriak pada diriku sendiri karena betapa buta dan jahatnya aku menghina seorang pria yang ternyata sedang menggendong seluruh beban hidupku di pundaknya tanpa pernah mengeluarkan satu keluhan pun, sementara aku justru memberikan kepercayaan penuh pada pengkhianat yang sedang merampokku di siang bolong. Setelah polisi datang dan menyeret Arya serta Pak Broto keluar dari rumah ini, suasana ruang bawah tanah mendadak jadi sepi banget, cuma menyisakan suara napas kami yang masih belum stabil di tengah seisi sesah. Ketegangan yang tadi hampir merenggut nyawaku. Hari ini tepat 1 tahun sejak pernikahan konyol itu dimulai, hari yang dulu aku tanggu-tanggu sebagai hari kemerdekaanku dari Davin. Tapi sekarang malah terasa seperti hari yang paling aku takuti. Sesuai janji kakek, aku akhirnya punya hak buat buka brankas kuno ini tanpa perlu takut kehilangan hak warisanku. Tapi jujur saja, tangan ini gemetar hebat, bukan karena aku nggak sabar melihat tumpukan uang di dalamnya. Aku berdiri di depan pintu besi yang dingin itu, sementara Davin tetap diam berdiri di belakangku. Nggak mencoba buat mendekat, apalagi ikut campur. Dia cuma menatapku dengan sorot mata teduh, yang seolah bilang, kalau apapun isinya, dia nggak akan pergi dari sisiku. Begitu pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang berat dan bergema di seluruh ruangan, aku langsung melongo ke dalam, mencari-cari emas batangan, atau tumpukan saham yang selama ini aku bayangkan sebagai pelarianku, tapi ternyata isinya kosong melompong. Di dalam ruang besi yang luas itu, cuma ada sebuah buku harian kecil milik kakek yang sampulnya sudah mulai mengelupas termakan usia. Aku ambil buku itu dengan tangan yang masih gemetaran, membukanya perlahan sampai ke halaman terakhir yang ditandai dengan sehelai foto pernikahan aku dan Davin. Dan di sana tertulis pesan singkat dengan tulisan tangan kakek yang sangat aku kenal. Alana, cucuku tersayang, harta yang paling berharga itu bukan ada di dalam besi ini, tapi ada di sampingmu sekarang. Cintailah Davin, karena dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang berani mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri. Bahkan, sejak saat kamu belum punya apa-apa dan masih menjadi gadis kecil yang manja. Aku langsung menutup mulutku. Tangisanku pecah lagi sampai aku jatuh berlutut di depan brankas itu, karena rasa sesak yang luar biasa menghantam dadaku, rasa bersalah yang sekarang benar-benar membunuh egoku sampai nggak bersisa. Aku menatap Davin yang langsung ikut berlutut buat menahan tubuhku supaya nggak jatuh ke lantai. Dan dengan suara parau yang hampir nggak keluar, aku bertanya, "Mas, kenapa? Kenapa kamu rela melakukan semua pengorbanan gila ini buat orang sejahat aku? Kenapa kamu nggak pernah membenciku?" Davin cuma tersenyum tipis, sebuah senyuman paling tulus yang pernah aku lihat seumur hidupku. Sambil mengusap air mataku, dia menjawab dengan nada yang sangat lembut, "Karena mencintaimu itu bukan soal apa yang aku dapatkan darimu, Alana, tapi soal janji yang sudah aku buat pada diriku sendiri dan pada kakek untuk selalu menjagamu. Bahkan saat kamu sedang mencoba menghancurkan dirimu sendiri dengan kebencian. Di titik itu, aku benar-benar hancur sehormat-hormatnya. Aku menyadari kalau selama setahun ini, aku sudah membuang-buang waktu buat memuja harta semu dan kecurigaan yang gak berdasar. Sementara ada malaikat yang sedang memeluk jiwaku di tengah badai. Dan malaikat itu adalah pria yang selama ini aku panggil Benalu. Namun ternyata adalah pemilik sah dari seluruh cinta dan masa depanku. Beberapa bulan setelah malam yang emosional di depan brankas kuno itu, hidupku benar-benar berubah total. Dan jujur ya, rasanya kayak aku baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang untuk masuk ke dunia yang jauh lebih indah. Aku berdiri di samping Davin di lobi utama gedung pencakar langit paling megah di pusat kota gedung yang ternyata adalah milik keluarga Brahmana. Keluarga asli Davin, dan suasana di sana benar-benar pecah, penuh dengan kilatan kamera wartawan dan bisik-bisik orang yang dulu hobi banget ngetawain pernikahan kami. Bayangin deh, para pengusaha yang dulu terang-terangan menghina Davin sebagai pria pasar atau si kuli panggul keberuntungan, sekarang mereka semua berdiri mengantre, badannya membungkuk hormat, cuma buat sekadar bisa jabat tangan atau dapat perhatian kecil dari suamiku. Aku menggandeng lengan Davin dengan perasaan bangga yang gak bisa dijelasin pakai kote-kota. Bukan karena dia sekarang pakai setelan jas seharga miliaran rupiah,
yang bikin dia kelihatan gagah dan berwibawa banget. Tapi karena aku tahu, hati di balik jas itu tetaplah hati yang sama hati yang dulu rela tidur di lantai dingin dan memikul beras demi aku. Ada seorang mantan rekan bisnisku yang dulu paling vokal menghina Davin. Dia mendekat dengan wajah pucat dan suara terbata-bata bilang, "Pak Davin, mohon maaf, kami benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah pemilik lahan dan investor utama kami selama ini." Tapi Davin cuma tersenyum tipis sangat tenang dan menjawab dengan nada yang tetap rendah hati, "Nggak apa-apa, Pak. Karena bagi saya, harga diri seseorang itu nggak ditentukan dari apa yang dia pakai, tapi dari seberapa tulus dia menjaga apa yang menjadi tanggung jawabnya." Aku cuma bisa menatap Davin dengan mata berkokek-koka, ngerasa beruntung banget. Karena meskipun aku dulu sudah memperlakukannya kayak debu, dia nggak pernah sekalipun membalas dendam atau memamerkan kekayaannya buat menjatuhkan aku. Sebelum masuk ke mobil, aku bisikan pelan di telinganya, "Mas, terima kasih sudah nggak menyerah sama aku yang dulu sombong ini." Dan dia cuma menggenggam tanganku erat, seolah bilang kalau semua luka masa lalu itu sudah kami buang jojo ke dasar sungai bersama konsekuensi brankas kuno yang sudah nggak kami butuhkan lagi. Inilah epic comeback yang sebenarnya buatku. Bukan soal kemenangan hartaku yang kembali, tapi soal kemenangan cinta suamiku yang berhasil meruntuhkan tembok kesombonganku dan membuktikan bahwa harta paling mewah di dunia ini adalah ketulusan yang nggak perlu panggung buat bersinar. Gimana menurut kalian kisah Alana dan Davin tadi? Benar-benar sebuah pelajaran berharga ya, bahwa ketulusan itu nggak pernah butuh panggung untuk bersinar. Dan jangan pernah sekali-kali kita menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Karena terkadang, orang yang paling sering kita remehkan, justru dialah orang yang paling tulus mempertaruhkan segalanya demi keselamatan kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa tekan tombol like, share ke orang-orang tersayang kalian, dan pastinya klik tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah penuh plot twist lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetaplah menjadi orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya.